Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk memuliakan nama Tuhan? Mari saja kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Kau terlebih besar, Kau
Kau berdiri
ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu turun atas kami saat pagi hari ini, melawat setiap kami yang hadir. Kami yang berbeban berat, kami yang letih lesu, kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, saat kami memuliakan nama-Mu, saat kami meninggal nama-Mu, semuanya itu hilang dalam hidup kami. Kami sembuh. Kami percaya Tuhan, kami siap memberi yang terbaik buat Engkau saat pagi hari ini Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Kasih tos jarak jauh kepada teman samping kanan kirimu. Ucapkan berkat buat mereka. Kita bersama-sama tinggikan dia, karena kita sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyanyikan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan kami. Haleluya.
Kita persiapkan setiap persembahan kita. Nanti Mas Evan berdoa tentang persembahan. Berkatalah sebagai kami Tuhan, supaya sebagai yang bisa meningkat bagi keluarga Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa tak cukup. Amin.
setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu, bolehkan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Tutup fokus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, dan kami bisa mempraktekkan kehidupan kami dengan lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Amin. Amin. Hari ini ada satu tema yang mau saya sampaikan berkenaan dengan apa yang akan kita capai di tahun 2020 dan yang akan kita selesaikan sudah kita kerjakan di tahun 2020 yang mungkin belum selesai dan akan kita lanjutkan kembali tahun 2021 dengan temanya di tahun ini new dimension atau dimensi yang baru, di mana Tuhan memberikan satu kepercayaan kepada kita untuk mendapatkan banyak sekali tantangan di tahun ini, banyak sekali masalah di tahun ini yang membuat kita harus mulai bisa untuk berpikir dengan lebih jernih. Yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu porsi-porsinya, kapan kita harus mengatakan sesuatu atau berbicara, kapan kita tidak perlu mengutarakan apa yang menjadi maksudnya kita. Karena ternyata di tahun-tahun ini pun apa yang kita sampaikan belum tentu diterima dengan baik. Itu. Dan apa yang akan kita sampaikan harus juga berdasarkan fakta. Itu yang ada di tahun ini, di tahun 2020. Kalau yang kita sampaikan bukan berdasarkan fakta, ya hasilnya nanti kita akan menjadi orang-orang yang memberikan kesan pemberi hoax atau kabar kosong, kabar bohong. Itu. Oke. Di hari ini saya akan sampaikan sesuatu di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Kita akan buka Alkitab kita dulu. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Saya minta nanti ada Mas Arfan di depan sini, kemudian ada Mas Evan di depan sini. Mas Arfan dan Mas Evan. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Mas Evan di sini, Mas Arfan di sini. Saya akan berikan satu contoh. Oke. Tapi sebelum kita dapatkan contohnya atau kita lihat contohnya, kita akan baca bersama-sama supaya kita tahu teksnya seperti apa. Kita baca 2, 3. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar tentang hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarnyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di gubuk gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di gubuk gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yudea. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Gad. Coba dibukakan di ayat yang ketiga. Ayat yang kedua coba. Ya, kita berhenti di sini. Nanti Mas Evan di sini berarti, Mas Arfan di sini, Mas Evan di sini. Oke, madepnya ke sana. Oke, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Pak Jokowi, ada ke sana dikit Mas. Pak Jokowi pada saat awal dia melantik atau mencari orang-orang yang bersama dengan dia, apa yang dilakukan? Pak Jokowi memilih orang-orang yang ayo, ini pasti lupa nama menteri-menterinya ya. Ya saya sendiri juga gak ingat. Pak Jokowi pada saat dia pertama kali dilantik menjadi presiden, kemudian dia memimpin Indonesia, dia akan mencari orang-orang yang terbaik di apa? Di
di mana dia menguasai bidang itu dengan sangat baik. Salah satu menteri yang saya paling suka, yang pertama itu yang saya paling suka ini satu ya, yang dulu pegang Net TV. Ada yang tahu? Bapak Wisnu Tama. Jadi di kementeriannya dia atau di dalam orang-orang yang bekerja bersama dia dengan dia, rata-rata orang-orangnya usianya muda-muda, dan yang kedua rata-rata dia punya kualitas cara kerja yang cepat. Bahkan di tempatnya dia bekerja itu bukan lagi duduk bekerja seperti layaknya pegawai negeri pada umumnya. Posisi duduknya bukan seperti itu, posisi duduknya berbeda. Seperti kita mau nonton TV, modelnya berbentuk U. Itu menunjukkan supaya pemimpin ketika sudah harus dia berbicara di depan, jebret, anak-anaknya di samping kanan kirinya sudah bisa langsung mengerti atau mengantisipasi apa yang harus cepat ditulis dan apa yang tidak perlu ditulis, apa yang harus cepat dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan tergesa-gesa. Dan kalau kita lihat kementerian ini pariwisata untuk tahun ini pun tidak mengalami kemunduran. Kalau kita tahu, tetap dalam kondisi yang memang dalam keadaan yang tidak begitu baik, tetapi hitungannya masih bisa stabil untuk pariwisata. Dan untuk kementerian-kementerian yang lain, tipikalnya Pak Jokowi memilih orang yang satu, pinter ngomong. Kita tahu yang ketika menghadapi masalah, orang yang Pak Jokowi berikan kesempatan untuk banyak ngomong seperti di depan Pak Luhut Panjaitan, karena dia ketika ngomong cepat ngomongnya, benar ya. Dan ketika ada masalah pun yang maju di depan dia dulu yang ada di depan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin Bapak Ibu Saudara mengerti tentang apa yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oke, mulai katakan buat dirimu sendiri, aku bukan orang yang terbaik. Bisa mengatakan itu? Yuk, 2, 3, yuk mas. 1, 2, 3. Aku bukan orang yang terbaik, dan aku bekerja dengan orang yang tidak baik. Yuk, 2, 3. Ya, aku bukan orang yang terbaik dan aku bekerja dengan orang yang tidak baik. Ketika hal itu dimasukkan di dalam pola pikir kita, itu otomatis sebagai pemimpin pun kita harus mengerti bahwa kita ini masih harus terus berproses dan belajar untuk menjadi apa? Baik. Sebelum jadi terbaik harus jadi baik dulu. Sebelum jadi baik harus dimulai dia mengerti dia bukan orang yang baik. Kalau dia nggak tahu dia bukan orang yang baik, kemudian menjadi tiba-tiba diukur standar terbaik, kacau. Katanya kenapa? Katanya dia tidak bisa benar-benar ngerti sebenarnya kekuatanku di mana, bagianku kuat di mana, aku mampunya di bidang apa. Gitu. Jadi hari ini silakan Bapak Ibu tulis tadi kalimatnya apa? Masih ingat kalimatnya? Coba sampaikan sekali lagi, 2, 3. Yang terbaik. Yes, aku bukan orang yang terbaik dan aku bekerja dengan orang yang tidak baik. Contohnya, ketika si Evan ini melakukan kesalahan karena dia ada di bidang kamu di sini. Hari ini kamu melayani di bidang singer. Si Evan di bidang musik. Ya, ketika dua ini nggak sinkron, hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Hasilnya apa? Yang satu nyanyinya pengennya dari G, yang ini pengennya kuncinya dari B. Masuk enggak? Kira-kira bisa masuk enggak? Ayo, kita bermain logika. Dia nyanyinya bekerjalah segitu nyanyinya. Dia main musiknya jreng jreng jreng, berarti nadanya tinggi. Dia ngambil suaranya rendah. Bapak Ibu yang sebagai pendengar bisa menikmati nggak apa yang disampaikan oleh dua anak ini?
Padahal sebenarnya apa yang ingin disampaikan bagus nggak? Intinya apa yang mau disampaikan mereka di dalam lagu itu? Bekerjalah ya Roh Kudus. Tetapi pada saat dia menyampaikan dengan kualitas yang dia punya. Dia juga menyampaikan dengan kualitas yang dia punya. Kalau kualitas keduanya ini, mereka tidak menyadari bahwa dirinya ini tidak terlalu bagus, tetapi mereka hanya menyadari dirinya, yang penting aku main. Bisa tidak dia mendapatkan kualitas pada saat dia menyampaikan sesuatu dengan lebih baik? Yang penting aku nyanyi, yang penting aku main. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Oke. Ketika dua-duanya ini bisa menurunkan standar pola pikir egonya dia dan mengatakan, oh iya, nyanyiku sebenarnya tidak bagus kok. Jadi aku mau tanya kepada yang main musik. Yang main musik sama. Oh iya, standar main itu sebenarnya cetak kok, tidak begitu bagus. Jadi coba aku tak ngobrol dengan yang nanti akan nyanyi. Ayo bersama dengan saya dulu di sini, jangan ngantuk ya dulu. Ketika dua ini ngerti bahwa dirinya ini nggak baik, kemudian memutuskan untuk bisa ada di tengah-tengah, dan mencari titik yang pas. Dia harus nyanyi seberapa, dia harus main seberapa. Hasilnya Bapak Ibu sebagai pendengar bisa mendengarkan dengan lebih enak kan? Bisa? Bu Indah bisa? Mbak Tessa, Ibu bisa? Billy bisa mendengarkan dengan lebih enak. Sama ketika yang ngambil gambar dengan yang ngatur yang ada di sini tidak sinkron, tidak pas, tidak sama. Orangnya larinya ke sini, ngambil gambar tidak kemana-mana. Pada saat Bapak Ibu mengirimkan kepada orang di khalayak luas sana, orang akan mengatakan apa? Ini piye toh? Sing mana sing mau diambil? Benar gak? Coba kalau ketika kita berpikiran bahwa aku ini bukan orang yang baik, pada saat aku harus mengambil gambar, aku harusnya tanya dulu posisinya yang tepat di mana. Dan yang ada di belakang pun dari BL sampai kepada main musik harusnya juga punya pemikiran yang sama. Aku juga bukan orang baik, bukan orang dalam porsi yang paling baik. Tapi ketika aku harus melayani, otomatis aku harus bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kalau ini dengan ini tidak sama, hasilnya yang kita tampilkan di YouTube pun tidak baik. Kalau dia tetap pakai egonya dia, nyanyinya tadi seberapa? Bekerjalah ya Roh Kudus. Dia, aku tetap tinggian. Bisa berantem enggak? Sangat bisa berantem. Tapi kalau dua-duanya ngerti bahwa aku nyanyiku nggak bagus, main musikku nggak bagus, aku harus ada di tengah-tengah. Cari titik di mana aku bisa membuat yang namanya pendengarku nanti menikmati suaraku dengan alunan musik yang pas yang disampaikan oleh si anak ini. Si Arfan yang main musik, si Evan yang nyanyi. Kalau sampai di situ, hasilnya bisa langsung diterima nggak, Bapak Ibu? Bisa langsung diterima? Belum tentu. Kenapa? Orang-orang sekarang tadi ditampili ya di dimensi yang baru lebih julid, lebih pengen melihat itu yang jelek-jeleknya. Jadi walaupun dia mengakui dia tidak pas nyanyinya, dia main musiknya nggak pas, orang di luar sana yang dengar pasti akan tetap mencari apa? Titik kesalahannya, titik kekurangannya. Tetapi apakah dua anak ini harus mengangkat dirinya sendiri? Enggak. Karena apa tadi? Di awal dia mengakui dirinya bukan orang yang apa, Mas? Bukan orang yang apa? Terbaik. Tapi dia berproses menjadi orang yang baik dulu. Baik dalam tingkat nyanyinya, baik dalam tingkat main musiknya. Dia bisa atur egonya dia dalam nyanyi, ngepasin yang mungkin main musik tidak bisa mainkan.
yang main musik juga harus ngepasin yang mana yang nyanyi ini tidak bisa ngambil nada suaranya. Sama kalau di ayat yang kedua ini kita lihat ya, kalau nanti dunia mengatakan, saya kasih contoh tadi Pak Jokowi mencari yang terbaik di segala bidangnya. Menteri Perekonomian Ibu siapa? Mesti awalnya Bu Susi. Menteri Perekonomian Ibu siapa? Menteri Perekonomian siapa? Menteri Perekonomian Sri Mulyani. Aduh, itu menteri yang paling wow, karena dia bisa mengatur dari Sabang sampai Merauke keuangan Indonesia. Wah, itu ngatur kehidupan keuangan sendiri kan umat toh. Apalagi dia ngatur kehidupannya keuangan seluruh aspeknya Indonesia. Kalau dalam tingkatan ini Bapak Ibu yang ditaruh di posisinya dia, setiap hari bisa emosi Bapak Ibu. Mau ngatur kehidupan keuangan sendiri aja kita emosi kan. Apalagi yang dari Sabang sampai yang bukan uangnya kita. Sekali salah, apa yang dilakukan orang-orang Indonesia pada umumnya, dia tidak bisa bekerja dengan tepat. Dia sebenarnya bakar. Karena mereka nggak mau apa, duduk dan melihat bahwa dirinya pun sebenarnya nggak mampu untuk bisa mengerjakan hal itu. Saya tadi apa kalimatnya? Bukan orang yang terbaik, dan saya bekerja bersama orang yang tidak baik. Sama-sama nggak baik, tapi dunia nyarinya yang terbaik. Loh, berarti kayak gitu kalau mulai di gereja harusnya pilih yang nggak terbaik dong. Nah, hari ini kita lihat bersama. Silakan duduk Mas, silakan duduk. Oke, hari ini kita akan lihat. Tadi saya lewat sini, saya nanya lewat sini. Apa yang saya rubah? Sudut pandang. Bapak Ibu akan melihat ketika saya turun dari sini, wih, tidak sopan loh. Tapi ketika saya naiknya dari sini, Bapak Ibu akan mengatakan apa? Nah, sudah diperbaiki. Kita akan lihat. Berhimpunlah juga kepada gereja di Kemah Pujian, di Kemah Pujian, setiap orang yang dalam kesukaran. Hari ini Bapak Ibu dalam keadaan yang sukar, perekonomian sedang sukar, kehidupan pribadi sedang sukar, benar gitu? Tidak ada yang sukar, puji Tuhan. Halo, bahagia semua? Kalau bahagia harus. Tapi Bapak Ibu dalam keadaan yang sukar enggak hari-hari ini? Dalam keadaan yang sukar atau dalam keadaan yang semuanya serba gampang? Mau beli ini gampang, tidak ada boikot-boikotan. Ya tidak perlu boikot, emang tidak bisa beli kok kan. Kadang-kadang kan, oh kita nggak bisa beli barangnya kok mau boikot. Barang yang harganya setinggi langit kok kita mau boikot. Oh kita nggak ada duitnya kok. Saya pernah sampaikan kepada anak-anak muda, kalau mau mimpilah setinggi langit, tapi langitnya bisa kelihatan. Jangan sampai langitnya tidak kelihatan. Bisa jadi apa? Konslet. Kalau bisa jadi konslet, kalau sudah konslet ngapain? Lo. Sulit diajak ngomong. Itu, ya. Nih, saya ulang ya. Setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar untuk kami utang. Setiap orang yang bersama-sama di dalam kesukaran bersama dengan Daud, kalau ceritanya itu orang-orang yang dikejar tukang piutang. Hari ini sama kan? Sama, tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati sama ya dengan kita ya. Pertama tukang piutang, yang kedua sakit hati. Siapa menjadi pemimpin? Padahal Daud juga dalam keadaan yang sukar. Dia dicari oleh mertuanya. Salah. Dia dicari sebelum jadi mertua. Dia dicari oleh Raja Saul. Untuk diapain?
dibunuh. Padahal pada saat itu dia sudah diangkat dan dilantik menjadi raja. Dari sejak masa muda Daud sudah dilantik menjadi raja, tetapi tidak langsung duduk di singgah sana yang enak. Bapak Ibu, ketika dalam proses kehidupan langsung enak, bisa tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Contohnya persepuluhan, bisa. Wah, setiap bulan Bapak Ibu akan mendapatkan gaji sebesar 25 juta rupiah. Berarti setiap bulan juga Bapak Ibu Saudara akan memberikan persepuluhan berapa? Ini saya nggak ingin buat yang jarang memberikan persepuluhan, tidak apa-apa. Tapi hari ini saya memberikan pelajaran. 25 juta, 1/10-nya berapa? Ini kita mimpi dulu. Kita mimpi dulu bahwa sudah akan mendapatkan gaji setiap bulannya segitu. Amin. Lah, ada yang berani. Amin. Tetapi kalau dapat gaji segitu, Bapak Ibu harus memberikan persepuluhannya, berarti berapa? Waduh, kebanyakan Bu Indah, kebanyakan Pak Wiji, kebanyakan Bu Evi. Anakku butuh untuk masa depan. Cicilanku belum selesai. Sakit hatiku tuh buat yang tadi BL itu belum selesai. Jadi aku tidak mau ngasih aku malas nih, ayo maju persepuluhan nih. Masih kowe aku ini nang buri-buri wae. Itu. Terkadang kita punya sudut pandang dan pola pikir seperti itu. Makanya Tuhan belum mempercayakan yang besar, karena tujuan dan capaian kita sendiri tidak bisa atau belum bisa sebesar yang mau kita lakukan untuk Tuhan. Contohnya seperti itu. Daud sejak masa mudanya dia dipilih oleh Tuhan. Siapa yang memilih dia? Siapa yang melantik dia menjadi raja? Ayo, siapa yang melantik Daud menjadi raja? Kok Saul? Samuel apa Saul? Nah, ini perlu kita untuk belajar lagi ini. Alkitabnya dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Sudah lengkap semua Bapak Ibu membaca Alkitab? Kalau belum lengkap kita akan ulang lagi di tahun depan Januari, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Oke, siap. Jadi cerita-cerita seperti ini kita nggak perlu mengulang lagi. Rasul siapa? Rasul atau bukan itu yang mengurapi Daud? Mengurapi Daud. Daud diurapi Tuhan, diurapi oleh Samuel dan diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja dari sejak masa muda. Tetapi pada saat dia sudah diurapi raja, dia tidak langsung duduk di singgah sana. Dia harus ngapain? Berkelana. Dia harus muter dulu. Dia harus alami yang namanya proses. Ini salah satu prosesnya, di mana dia berada di posisi yang tidak enak, dia berada di posisi yang sangat-sangat tidak menyenangkan, sangat-sangat tidak menguntungkan. Tetapi di sini orang-orang yang bersama dengan dia apa? Dikatakan orang-orang yang dikejar tukang piutang, orang-orang yang suka sakit hati, dan kemudian dia menjadi pemimpin untuk mereka. Bersama-sama dengan dia ada berapa? 400 orang. Bapak Ibu Saudara bayangkan ketika Bapak Ibu Saudara berada di posisi memimpin dan yang dipimpin itu 400 orang dengan kondisi yang seperti ini. Yuk kita mau renungkan dulu. Bapak Ibu Saudara memimpin orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang punya banyak piutang. Sedangkan Bapak Ibu Saudara sendiri punya banyak masalah. Bisa tidak Bapak Ibu Saudara memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bermasalah itu? Halo, bisakah Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu datang ke sana untuk menambahi masalahnya dia? Pada saat Bapak Ibu sudah memimpin,
sendiri punya masalah kok. Ketika ada yang datang untuk curhat, apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Berikan mimik muka yang songong. Jadi pada saat orang itu datang untuk memberikan sharingnya atau mau sharing kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang akan dia pikirkan? Wah, koyoknya Mas Niko juga lagi banyak masalah dan tekanan. Kehidupannya sedang kita nggak tahu. Ya sudah, berarti saya harus mendoakan Mas Niko. Padahal leadernya siapa? Mas Niko. Tapi ketika, ini contoh aja Mas. Tapi ketika ada orang datang untuk mau sharing, wajah yang diberikan Pak Niko gimana? Stuck. Ada orang mau datang, mau cerita, mau sampaikan sesuatu, kemudian aduh kasihan, pasti banyak masalah gitu. Aku tidak mau menambahi masalahnya dia. Kejadian kan? Hal-hal seperti ini sering terjadi dan sering juga kita lakukan. Oleh sebab itu masalah yang kita alami tidak pernah selesai-selesai karena kita tidak pernah mau mencurahkan isi masalahnya. Padahal kalau Daud ada untuk memimpin orang-orang seperti itu, kemah pujian nantinya pun akan memimpin orang-orang yang seperti ini. Bahkan sekarang pun akan memimpin orang-orang seperti ini. Punya banyak sakit hati, kehidupannya nggak jelas mau kemana, junjungannya, perekonomian hancur, penuh dengan utang piutang. Lah kalau kita datang bukan sebagai orang yang bisa memberikan jalan keluar, jadinya seperti pasir sudah ditata jadi tempat yang tinggi, kemudian ada angin dan ada air, wuss, hilang semua enggak? Hilang semua. Apakah kita mau kehidupan kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Kalau mau, Bapak Ibu Saudara tidak akan mengalami yang namanya perubahan besar. Bahkan sampai selesai tahun 2020 tidak ada yang namanya perubahan besar. Saya menyarankan Bapak Ibu Saudara untuk memiliki atau menulis visi dan misinya di tahun 2021. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jelas. Kalau yang bagian ini belum tercapai, aku harus kerjakan lagi yang di bagian ini. Kalau yang bagian ini nggak tercapai, aku harus kerjakan lagi di bagian ini. Supaya tahunya gimana? Untuk mendapatkan visi dari Tuhan, duduk dulu. Daud juga melakukan hal yang sama. Dia mau nggak sih bersama-sama dengan orang yang seperti ini? Mau nggak kira-kira? Tidak mau loh. Maksudnya dia nggak mau. Oh dia bermasalah, kok malah dia makan orang-orang juga yang bermasalah. Tambah rancu nggak Pak? Bapak-bapak sebagai kepala keluarga megang kehidupan keluarganya dia, keluarga kecilnya dia sedang bermasalah, kemudian dihadapkan juga dengan keluarga besarnya dia yang bermasalah. Wah sudahlah, selesaikan saja semuanya. Aku sudah gak tahan dengan hal ini. Terus pakai lagunya Indonesia tuh, lagunya Rosa. Apakah seperti itu? Harusnya tidak. Sejak masa muda Tuhan izinkan Daud menjadi buronannya Saul. Tapi Tuhan tidak ingkar janji. Tuhan tidak ingkar janji. Dalam pelarinya Tuhan melatih Daud untuk menjadi pemimpin hebat. Sama dengan kita. Di dalam kehidupan kemah pujian yang masih seperti ini, Tuhan mengajarkan kita atau melatih kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat nantinya. Pemimpin yang berapa orang? Dari berapa orang yang ada di Alkitab? 10, 50 sampai ke ratusan orang. Lah kalau Bapak Ibu Saudara, contohnya anak-anak muda, Arfan dan Devanta tidak siap dengan dirinya sendiri ketika Tuhan percayakan orang-orang yang untuk dia pimpin, untuk orang-orang itu bisa dia tangani. Dia tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Bisa ada orang-orang itu berjalan dengan tuntunan Tuhan karena Evan dan Arfan ngerti visi dari Tuhan? Tidak bisa. Dia harus ngerti dulu, walaupun dia bukan orang yang terbaik, tapi dia belajar menjadi orang itu, orang yang terbaik. Dimulai dari dia mengerti bahwa dia orang yang tidak baik, menuju kepada baik, baru menjadi terbaik. Itu yang perlu dimengerti. 1 Samuel 22 ayat 2 mengatakan hal itu. Ini
Dari orang-orang inilah Tuhan melatih Daud untuk bisa ada 3. Pertama mengenali, yang kedua mengembangkan, yang ketiga memanfaatkan. 3M. Mengenali, saya harus kenal bagaimana atau latar belakangnya daripada keluarganya Arfan. Begitu juga keluarga daripada Evan. Secara penuh. Kita pernah ngobrol, bahkan si Arfan itu juga sudah pernah sampaikan, iya Mas Arfan kalau ngomong itu ada nyelekit. Tapi kamu sadar tidak? Tidak sih, karena itu kan buat kemajuan saya. Amin. Amin tahu Bapak Ibu, kalau itu sesuatu yang bagus. Evan juga sama, waktu kan mereka berdua yang waktu itu saya bawa. Lia juga sama, Mbak Lia. Kamu bisa gak deh? Kalau kerja itu harusnya cepat deh. Harusnya begini. Tak tanya, kamu pernah tersinggung gak deh kalau aku ngomong? Udah kok Mas. Kalau tersinggung langsung bilang loh ya. Sampaian Tuhan juga saya sampaikan hal yang sama. Minggu kapan itu juga saya kumpulkan. Minggu kapan itu waktu itu? Tujuannya sama. Karena saya pengen, saya bukan orang yang baik. Saya masih belajar juga. Dan saya ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara yang menjadi pelayan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mengerti bahwa dirinya itu gak baik. Jadi bukan menempatkan posisinya dia harus selalu benar-benar dipandang di atasnya rata-rata. Tidak boleh seperti itu. Oh saya orang yang paling kaya, di sini tidak ada yang paling kaya. Standarnya kalau saya mau hitung sama semua. Jadi tidak ada yang perlu diagung-agungkan. Oh dia sudah paling ini, tidak ada. Toh nanti pun ketika saya puji Tuhan, dipercaya Tuhan untuk menggantikan Bapak dan Ibu untuk melayani di sini, ada orang-orang kaya yang masuk. Yang terhitung mobilnya seperti mobilnya teman saya yang biasa datang antarin susu, Pajero Sport. Itu hanya karena jualan susu bisa jadi kayak gitu loh. Nanti kalau mau beli susu bisa. Hanya dengan orang-orang yang seperti itu datang kemudian saya akan, oh silakan duduk, ini posisinya begini. Enggak, sama saja. Cara saya ngomong bahkan treatment mereka pun sama. Karena dia di kelas saya jadi dia tahu cara kerja dengan saya kayak gimana. Bahkan pencatatan pun harus detail. Padahal sebenarnya saya juga nggak terlalu detail nulisnya pada saat saya berjualan. Tapi ternyata apa yang dulu saya ajarkan dia bisa lakukan. Aku pakai ini kok, nyatetnya kok. Jadi semua aman. Nah saya ingin Bapak Ibu Saudara juga mengerti tentang hal-hal seperti ini, supaya Bapak Ibu Saudara ketika dipercaya dengan orang-orang yang dikejar utang piutang, punya banyak sakit hati, kemudian tidak bisa menyelesaikan diri, sampai akhirnya aku melakukan tindakan kejahatan ini, aku akhirnya melakukan ini, aku begini, sampai akhirnya ya nggak tahu lah. Harus diterima ya Bapak Ibu? Harus. Tapi dimulai dari apa? Kita menyadari dan kita duduk ngerti ini benar-benar visi dari Tuhan tak? Misi dari Tuhan, aku harus lakukan seperti ini tak? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara nggak ngerti tentang visi dan misi dari Tuhan, apalagi sebagai pelayan Tuhan. Oh ya sudah, sepenting aku ngerjain apa yang bisa aku lakukan. Salah. Sepenting aku ngerjain yang ditulis di dalam ini apa tugas-tugasnya. Salah juga. Makanya rata-rata teman-teman pelayan Tuhan yang ada di sini, gambarnya kalau nggak dikasih tahu dia nggak bisa jalan, karena belum tahu persis visi dan misinya yang dari Tuhan untuk gereja Kemanusiaan apa. Ada apa saja Pak Wahyudi? Misi dari Tuhan 3M. Gimana? Menjangkau, menjadi saksi dan menjangkau, memuridkan dan menjadi saksi. Itu kata kuncinya. Nah kalau Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara lihat sebelah kirinya ada bangku baru. Bangku ini tujuannya apa? Nantinya Bapak Ibu Saudara akan siap ke jiwa-jiwa baru di tahun 2021. Tidak ada yang amin. Bapak Ibu Saudara akan membawa orang-orang yang dalam kelemahan. Bapak Ibu Saudara akan menjadi pemimpin untuk orang-orang yang sedang sakit hati. Bapak Ibu Saudara akan memimpin orang-orang yang dalam keadaan tidak
tidak sangat baik. Sudah sangat tidak baik, tak tertambahi sangat. Berarti sangat-sangat tidak baik. Amin. Padahal kondisi hidup Bapak Ibu Saudara sedang juga tidak baik, sama seperti Daud. Tetapi kalau engkau mau dipercaya, gaya hidupnya Tuhan harus ada dalam setiap gaya hidupnya kita. Daud bisa melakukan hal seperti itu. Tadi 3 orang dia, tapi dari orang-orang inilah Tuhan melatih Daud untuk bisa mengenali dia. Jadi saya kenal 2 anak saya ini, 3 anak saya, 4, 5, 6, 7. Bahkan sekarang dengan Willy, dengan si Nathan, mana Nathan? Willy dan Nathan pun setiap kali selesai, saya bisa pegang mereka dari apa? Ceritanya kita. Memang kalau beberapa teman-teman rata-rata tidak suka ngomong, bahkan cara ngomongnya kemelinting. Tapi tidak masalah, karena mereka masih muda. Mereka perlu dididik untuk menjadi orang-orang yang tidak kemelinting. Mungkin dasarnya keluarganya seperti itu. Tidak masalah. Karena saya memimpin mereka pun hanya 1 jam saja, atau 1,5 jam. Benar ya? Pada saat ini kita bersama-sama di gereja. Setelah itu siapa yang 100% 24 jam memimpin mereka? Keluarganya. Jadi poros pentingnya itu di keluarga. Makanya si Daud membawa siapa? Keluarganya, ayahnya dan ibunya untuk keluar. Karena dia juga punya masalah. Dia juga sedang bermasalah dan dicari-cari. Tetapi Tuhan mengizinkan dia untuk bersama-sama orang-orang yang bermasalah. Padahal dia juga bermasalah. Dari orang-orang inilah dia mengenali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada saat itu terselubung oleh masalah. Jadi ini mereka ini orang-orang yang keren sebenarnya. Tetapi potensinya tidak bisa besar. Dia tidak bisa menunjukkan potensinya. Karena apa? Potensinya tertutup dengan yang namanya masalah. Saya punya masalah, saya bermasalah, saya tidak bisa apa-apa. Oh, aduh, saya begini, kemudian saya hanya duduk diam. Seperti lagu kan, duduk diam di bawah kakimu. Iya, kalau serius duduk diam di bawah kaki Tuhan itu pasti ada jawaban yang berbeda. Tapi rata-rata orang Kristen duduk diam di bawah kaki Tuhan dan tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika dia sampaikan kepada Tuhan, Tuhan aku bermasalah ini, dia nggak dapatkan jawabannya. Padahal ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita harus mendapatkan jawaban. Tapi rata-rata kita nggak pernah namanya dapatkan jawaban. Karena ketika kita duduk diam, kita ya sama sekali diam, pasif, tidak melakukan apa-apa. Padahal 3M tadi yang Tuhan berikan untuk melatih Daud itu mengenali, mengembangkan dan memanfaatkan. Mengenali, mengembangkan dan memanfaatkan. 1 Tawarik 11 ayat 10 sampai 47. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. 1 Tawarik 11 ayat 10 sampai yang ke 47. Bisa dibukakan. 1 Tawarik 11 ayat 10 dulu. Di sini 3M-nya nanti saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu Saudara, kita sedang menyiapkan untuk aplikasi yang sama dengan yang ada di WTC Pusat. Nanti aplikasi itu akan dipakai untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara kapan jam doa, kapan harus membaca Alkitab, kapan juga untuk adanya nanti youth, adanya kaum ibu, adanya kaum bapak, supaya Bapak Ibu Saudara lebih ingat lagi. Amin. Amin. Nah, aplikasi sedang disiapkan. Ketika nanti sudah ada launching, bisa dipakai dan didoakan Pak Gembala. Bapak Ibu Saudara silakan sebarkan lagi. Wah, aku punya nih di gereja, ada namanya aplikasi ini. Silakan dipakai. Dengan seperti itu, nama Tuhan dan nama merek gereja kita akan lebih dikenal lagi. Amin. 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 Oke. Nih. Ini ceritanya. Sedang Samuel mempersembahkan kedamaian itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul oleh orang Israel. Next. 1 Tawarik, Mas.
1 Tawarik 11 ayat 10 sampai 47. Tidak apa-apa karena masih belajar. 1 Tawarik 11 ayat 10. Nah, inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya. Tadi orang-orangnya ngapain? 400 orang itu orang-orang yang bermasalah. Saya hari ini berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah. Bahkan saya pun bermasalah. Saya mengakui saya bermasalah. Dan Bapak Ibu Saudara sedang juga punya masalah hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang-orang yang kuat dan menjadi pemenang. Nih, yang memberi dukungan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara ada di sini untuk nantinya bisa memberi dukungan kepada kami, pelayan Tuhan yang ada di kemah pujian, untuk bisa melayani dengan lebih luas lagi nanti. Jangkauan kita gak akan segini tok, jangkauan kita akan panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Makanya diperlukan orang-orang yang mengerti bahwa dirinya bukan orang-orang yang terbaik. Makanya perlu belajar untuk menjadi orang-orang yang baik. Amin. Jadi bersama-sama seluruh Israel dan mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Jadi yang mengangkatnya itu bukan orang-orang yang hebat, Bapak Saudara, bukan kelasnya tinggi. Yang mengangkat dia, yang bersama-sama dengan dia, orang-orang pilihannya, pahlawannya yang mengiringi Daud, yang beri dukungan satu persatu, orang-orang yang bermasalah. Bisa dipahami? Yang bermasalah. Next. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Daftarnya di sini semua. Yasoban bin Hakmo, kepala Triwira, yang mengangkat banyak melawan 300 ini. Next. 12. Dia itu Eliezer anak Dodo, orang Ahwiyah, teman ketiga pahlawan itu. Sudah ada 3. Tapi mereka orang-orang yang apa? Dikejar utang piutang, sakit hati kepada si A, si B, si C. Kemudian ngomongnya imi-imi di belakang. Makanya mereka masuk ke gua. Orang-orang yang suka ngomongin di belakang imi-imi itu sukanya masuk ke gua. Makanya di Semarang disarankan yang seperti itu larinya kemana? Gua Kreo. Untuk ketemu dengan teman-teman yang ada di sana. Yang sukanya imi-imi di belakang. Siap ya? Jangan diaminkan yang seperti itu. Ya, ayat berikutnya. Ia bersama-sama Daud di pas dan ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang, ada sebidang dana. Ini dari orang Filistin. Next. Kayaknya 14-15. Langkah berdirinya mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka mendapatkan mempertahankannya dan membawa Filistin. Demikian berikan Tuhan kemenangan yang besar. Next 15 terakhir. Sekali datangnya 3 orang dan ke-30 kepala ke gunung. Batu mendapatkan Daud dekat gua dalam sementara orang Kristen berkemah di rumah Refaim. Ayat yang 10 saja dibukakan. Mas, nih orang-orang yang bermasalah tadi, orang-orang yang dalam tekanan, orang-orang yang dikejar utang piutang, yang tidak pernah cocok dengan sanak keluarganya, tetapi dia punya pemimpin yang ngerti dan arahan yang jelas, dia bisa memberikan dukungan pada pemimpinnya. Bahkan hasilnya gimana? Orang-orang ini malah lebih berprestasi daripada sebelumnya. Orang-orang ini dipakai Tuhan dengan lebih besar. Amin. Ketika nanti Pak Wayudi mendoakan orang itu yang sakit jadi sembuh. Sembuh ada 2. Sembuh secara fisik benar-benar atau sembuh kembali kepada Tuhan. Itu. Nanti ketika ada lagi yang mendoakan yang punya masalah dan tekanan, dia jadi sembuh. Sembuh ada 2 juga. Sembuh benar-benar sembuh atau sembuh perlu dukungan dari psikolog dan psikiater. Tidak masalah, kita akan dampingi. Amin. Tidak masalah, karena Tuhan pun memberikan kepercayaan pada orang-orang yang seperti itu, mengangkat dia sebagai raja seperti yang dimakan Tuhan mengenai Israel. Tetapi ada pertanyaannya, kalau gitu berarti gereja tidak perlu cari orang-orang yang terbaik dong. Dalam segala bidang tidak perlu dong. Karena ternyata Tuhan juga memakai orang-orang yang terbaik.
untuk bisa mengerjakan pelayanan Tuhan, pelayanan yang ada di gereja juga. Benar begitu? Tidak juga. Bapak Ibu Saudara, perlu tadi saya ulang, bukan berarti kita nggak boleh memilih orang-orang terbaik saat tidak bekerja sama dengan kita. Tapi kalau hari ini kita ditaruh Tuhan di antara orang-orang yang pertama nggak berguna, yang kedua merepotkan, yang ketiga ditolak orang, jangan pernah menyerah. Tetaplah setia bekerja bersama orang-orang yang seperti ini. Sama seperti Daud, visinya ada di dirimu, bukan di orang-orang yang bermasalah itu. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu, kita harus memenangkan mereka supaya mereka jadi orang-orang yang taat dan setia seperti yang kita lakukan. Berarti kita harus jadi apa? Contoh, tauladan. Jadi contoh itu gak gampang, ngasih perintah gampang. Besok kamu bawa ini, kamu bawa ini, kamu bawa ini. Kalau orangnya benar-benar dengerin, orangnya bisa bawa itu. Tetapi kalau orangnya nggak dengerin, apa yang dilakukan? Maaf, saya lupa. Besok tolong diingatkan lagi ya. Iya, nanti diingatkan lagi. Kemudian diingatkan lagi. Jangan lupa besok bawa ini. Besoknya orang itu datang dan mengatakan apa? Saya lupa. Bukankah kebanyakan dari kita seperti itu? Kalau ini diaminkan tidak apa-apa, karena memang ternyata seperti itu. Jadi sebagai pemimpin yang memimpin dengan cara yang seperti Daud lakukan, bersama-sama dengan orang-orang yang bermasalah, mintalah kuasa dan hikmat Tuhan ada dalam diri kita. Dan yang kedua, setialah untuk menjalaninya. Sampai kapan setia? Ya sampai Tuhan akan manggil kita kembali. Amin. Bersandar pada Tuhan yang amat sanggup, bahkan gemar memaki orang-orang yang tersingkirkan. Tuhan itu gemar memaki orang-orang yang tersingkirkan, ke orang-orang yang tidak pernah dipandang, orang-orang yang diremehkan. Karena apa? Karena orang-orang itu nantinya akan paham proses itu nggak enak. Ketika dia ada di atas, jangan lupakan proses pada saat dia mau naik ke atas. Nah itu yang paling penting yang Tuhan ajarkan di hari ini. Siap Bapak Ibu untuk membawa orang-orang yang bermasalah. Amin. 3 tadi, kenapa Bapak Ibu Saudara nantinya akan dipercaya dengan orang-orang seperti itu. Dan hari ini sudah disiapkan. Ketika nanti Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan orang-orang seperti itu, Bapak Ibu Saudara sudah tahu apa yang akan dilakukan. Bukan hanya sekedar mendoakan. Salah. Mendoakan penting, tapi menjadi pendengar juga penting. Bukan kemudian aku punya banyak utang nih, tolong utangi lagi. Salah. Perlu lihat dalam kacamata yang sangat jauh. Orang ini benar-benar butuh enggak? Kalau enggak butuh, ya jangan. Itulah perlunya hikmat dari Tuhan. Kalau kita tidak minta hikmat dari Tuhan, kita akan salah memberikan bantuan. Bahkan sebenarnya orang itu tidak perlu dibantu, malah kita bantu. Jadi keenaan kan? Benar nggak? Jadi keenaan. Pada saat kita perlu masuk bantuan, kita lihatnya jauh. Benar-benar orang itu perlu dibantu enggak? Itu hikmat dari Tuhan. Jangan langsung, karena gereja perlu banyak jiwa, ya sudah semuanya bisa masuk ini. Tapi ternyata nggak ada orang-orang yang siap juga untuk memberikan treatment, orang-orang yang siap untuk memberikan training, orang-orang yang siap menjadi mentor. Semua serahkan pada Bapak dan Ibu Gembala. Serahkan, ada masalah, dia orang psikologi ini, nggak bisa. Kami pun bekerja, perlu orang-orang di bawah kami. Contoh seperti Bapak dan Ibu Miko, seperti Mbak Igna, seperti anak-anak Yud, seperti Pak Wayudi, Pak Wiji. Ketika yang datang bapak-bapak, sudah serahkan ke bapak-bapak. Yang nangani siapa? Ibu, ya salah. Nah serahkannya bapak ketemunya dengan bapak. Benar nggak Pak Wiji? Jangan sampai nanti bapak yang pegang anak Yud. Karena ternyata si bapak ini lebih nyaman cerita dan curhat kepada Afan. Nanti Afan bingung. Aku lagi berantem sama istriku, Afan. Aduh, gini ya mas. Karena dia belum nikah, saya nggak tahu ketika si suami sedang berantem dengan si istri apa yang harus dilakukan. Evan sama,
Didatangi sama ibu-ibu, aku lagi bermasalah Mas Evan, gimana? Ya sudah Bu, sudahlah, kembalikan lagi. Tidak seperti itu. Ketika yang bermasalah ibu-ibu, kasih tahu dari ibu-ibu. Ya kalau gampangnya gini, ketika ada yang memang cocok ngobrolnya dengan si A, si B, dan si A dan si B tidak bisa menyelesaikan masalah itu, berikan pada orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Itu yang paling tepat. Jadi jangan sok jadi pahlawan, karena orang-orang yang jadi pahlawan pun menghadapi masalah yang lebih mengerikan. Dikejar utang, dikejar sakit, itu dua masalah yang paling ngeri loh. Dimensi yang baru 2020. Cari kerja susah, cari utangan gampang. Dimensi yang baru, bener gak? Sakit hati dari tahun 2000 sekian sampai tahun sekarang gak selesai-selesai. Karena apa? Lebih suka tinggal dengan sakit hati. Dimensi yang baru gitu, dimensi yang baru. Amin. Jangan diaminkan kalau yang seperti itu hal yang jelek. Tapi kalau oke, nanti ada orang yang datang bermasalah dengan keluarganya, wah Pak Wiji siap untuk memberikan satu ini, ya sudah, kita akan duduk bersama-sama di samping. Nanti kita akan ngobrol apa sih masalah dari Bapak. Itu yang dicari. Bukan kemudian, aduh saya tidak ada waktu, saya begini, wah sampai kapanpun Bapak Ibu gak akan pernah punya waktu. Memenangkan jiwa gak akan pernah bisa. Bahkan baptis orang pun harus nunggu Pak Robert datang. Saya pengennya nanti di tahun-tahun berikutnya, di tempat ini, di depan sini, saya punya mimpi pada saat pelayanan ibadah ada orang-orang yang datang untuk dibaptis. Jadi WA tetap nyanyi, nanti ada yang dibaptis. Bukan saya baptis, saya baptisnya satu orangnya saja. Yang lain sudah ada Pak Miko, ada Pak Wahyudi, ada Pak Wiji, ada ibu-ibu. Kalau yang cewek yang sudah siap, itu mimpinya saya. Bisa tidak terwujud? Amin. Bisa terwujud. Karena saya juga mengakui saya belum bisa. Makanya saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang sama-sama nggak bisa untuk belajar bersama menjadi bisa. Dan itu yang dilakukan oleh Daud, yang dipercayakan Tuhan pada Daud, orang-orang yang seperti itu. Jadi ketika kalau modelnya saya ngomong, mungkin mimik muka saya pada saat saya rapat atau saya sedang berikan sepatah dua kata-kata pada saat kumpul dengan pelayan Tuhan, langsung nggak ada senyum. Jangan langsung ngomong, itu Mas Afratul, Mas Noel terlalu diktator, dia seperti ini. Enggak. Memang ada waktunya untuk kita tidak pakai senyum. Ada waktunya untuk kita tegang. Ada waktunya setelah selesai kita kasih senyuman. Bahkan dengan anak-anak ibu pun saya selalu melakukan hal itu. Kalau sekali dua kali tidak bisa, apa dilakukan? Kasih yang ketiga kali. Waduh, sudah berkali-kali Mas seperti ini terus, apa dilakukan? Kasih keempat kali. Karena Tuhan suruh kita memberikan pengampunan berapa kali? Ampun, benar Tuhan ini. Kasih kerjaan kok susah ya. Tapi harus dilakukan enggak? Karena apa tahun ini? Dimensi yang baru. Ayat 10 nanti dibaca sendiri, 1 Tawarik 11 ayat 10 sampai ayat 47. Mereka bisa melakukan itu. Dan juga kolaborasi, komunikasi, dan berpikir yang tepat. Kolaborasi, komunikasi, berpikir yang tepat. Itu yang dilakukan oleh mereka. Mereka tahu mereka bukan orang-orang yang baik. Mereka tahu mereka orang-orang yang bermasalah, sangat bermasalah. Tetapi mereka mau, tadi seperti Arfan dan Ivan yang ada di depan, mereka harus tahu titik di mana mereka harus mengalah. Titik di mana harus benar-benar si Evan tadi yang nyanyi ngerti kondisi si Arfan belum bisa mainkan musik yang seperti ini. Si Arfan pun harus ngerti kondisi suaranya Evan belum sampai ke titik itu. Kemudian mereka satukan untuk bisa dapatkan hasil yang baru.
belum terbaik, tapi masih yang baik. Amin. Kalau hari ini Bapak Ibu, nanti ini setelah direkam, diberikan dan ditaruh di YouTube, tugasnya Bapak Ibu Saudara adalah menyampaikan kembali lagi kepada yang lain, supaya yang hari ini terima Bapak Ibu Saudara tidak hanya berhenti di Bapak Ibu Saudara, kasih lagi kepada yang lain. Amin. Kalau itu bisa dilakukan, yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara yang tadinya hanya punya satu HP akan nambah jadi satu lagi, yang satu untuk pekerjaan Tuhan. Setiap kali ada yang dilakukan ini sudah ada satu HP untuk bisa langsung dikasihkan pada teman-teman yang lain. Amin. Yang tadinya sama sekali nggak punya kan jadi punya, karena dia pengen melakukan sesuatu yang baik, yang benar. Oh lu, tapi di situ kayak gini oh mas, di situ gini. Jangan lihat yang lain, lihatlah dirimu dulu juga. Ketika kamu tahu, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa dirinya juga bukan orang yang baik, jangan kemudian melimpahkan pada yang lain. Oh iya karena ini. Yuk kita belajar bersama supaya menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dicari Tuhan, yang bisa menjadi obat bagi orang lain. Puji Tuhan, kita punya angkatan obatja, obat untuk jiwa-jiwa walaupun muda. Saya yakin Bapak Ibu masih punya jiwa yang muda. Amin. Amin. Siap? Kalau siap, yakin dan percaya sebelum tahun ini selesai akan ada jiwa-jiwa baru lagi yang datang. Tetapi camkan baik-baik Bapak Ibu, jiwa-jiwa itu bukan jiwa-jiwa yang baik. Mereka orang-orang yang bermasalah, yang memerlukan Bapak Ibu Saudara untuk bisa dimentori, untuk bisa diarahkan, untuk bisa dikasih wejangan. Bukan malah Bapak Ibu Saudara yang diwejangi sama mereka, yang diarahkan mereka, tapi Bapak Ibu Saudara yang ngarahin mereka, yang ngasih tujuan jelas, yang menceritakan apa visi misi gereja. Siap? Amin. Amin Bapak Ibu. Siap? Walaupun bermasalah, Bapak Ibu akan ketemu dengan orang-orang yang lebih bermasalah. Amin. Siap? Nanti kalau semua belum kelihatan wajah siapnya, saya tidak mau menjelaskan. Siap? Amin. Kalau pada saya dilihat ini ya ilmu ya, pada saya dilihat kemudian Bapak Ibu Saudara itu berarti belum siap. Ilmu HRD seperti itu. Pada saat berhadapan dengan orang, siap Pak Wiji? Oke. Kalau hitamnya nanti ke kanan, dia belum siap. Siap Bu Envi? Nah, kalau stabil berarti benar-benar siap. Itu pun harus dicari lagi, siapnya di bagian yang mana. Evan siap? Yakin? Harus bawa apa? Jiwa yang apa? Bermasalah, sama seperti dirimu yang lagi bermasalah. Sama-sama menyelesaikan masalahnya nanti. Oke? Evan siap? Balia? Jangan takut untuk jadi pelopor perubahan. Amin.